Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari dari kelas AIA 7, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 beserta penafsirannya. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahi kepadamu sebelum datang hari kiamat, dan tidak ada lagi jual beli padanya. Tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka, yaitu kebaikan, agar pahala infak tersebut tersimpan di sisi Allah dan supaya mereka segera mengerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang hari itu, yaitu hari kiamat. La bai'um fihi wala hullatun wala syafa'ah, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Maksudnya, tidak ada seorang pun dapat membeli dan menebus dirinya dengan harta kekayaan meski dengan emas. Pada saat itu, persahabatan dan kekerabatan juga tidak lagi bermanfaat. Bahkan, keturunan pun sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila sangkakala hidup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Firman-Nya wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Artinya, syafaat atau pertolongan orang-orang yang dapat memberikan syafaat pada hari itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Firman-Nya wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kalimat itu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah kalimat singkat. Artinya, tidak ada orang yang lebih zalim dan orang-orang yang menghadap Allah pada hari itu dalam keadaan kafir. Penjelasan tafsir Al-Misbah. Perbedaan pendapat, berbunuh-bunuhan, mengharuskan adanya kelompok yang tampil menyelesaikan perbedaan itu. Kelompok itu dituntut mencurahkan kemampuannya untuk menghalangi perbedaan pendapat dan berbunuhan itu. Lebih-lebih menghadapi siapa yang dilukiskan oleh ayat ini sebagai orang-orang yang zalim. Rezeki pada mulanya berarti pemberian untuk waktu tertentu. Namun, makna asal ini berkembang sehingga kata rezeki juga dipahami antara lain dalam arti pangan,
hujan, dan gazi. Bahkan Al-Quran menggunakannya untuk makna anugerah kenabian. Al-Quran mengabdikan ucapan Nabi Syuaib alaihissalam yang berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik, yaitu kenabian. Patutkah aku menyalahi perintahnya?" Al-Quran Surat Hud ayat 11. Sementara ulama berpendapat bahwa yang dinamai rezeki hanyalah pemberian yang bersifat halal. Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Salah satunya adalah ayat Hud di atas yang menggunakan istilah rezeki yang baik sebagai isyarat bahwa ada rezeki yang tidak baik, yakni yang haram. Ayat di atas mengatakan, "Kami rezekikan kepada kamu." Yang dimaksud dengan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan bentuk jamak untuk menunjuk Tuhan Yang Maha Esa mengisyaratkan ada dan perlunya keterlibatan manusia bersama Allah dalam dan guna perolehan rezeki itu. Di samping itu, rezeki tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapapun dia tidak dapat memperoleh kecuali dengan izinnya. Nafkahkanlah sebagian rezeki itu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, yakni sebelum datang kematian serta tibanya hari kiamat. Karena ketika itu semua orang akan menyesal dan ingin memperbanyak amal-amal kebajikannya. Semua orang ingin bertaubat menebus dosa-dosanya. Padahal pada hari itu tidak ada lagi jual beli untuk menebus dosa. Tidak ada juga persahabatan yang memungkinkan seseorang membantu walau sahabatnya yang amat dekat, sebagaimana dipahami dari kata khullah, yang berarti persahabatan yang dijalin oleh cinta dan ridho yang sedemikian meresap masuk ke celah-celah relung hati. Kalau persahabatan yang demikian dekat saja tidak akan mampu memberi bantuan, apalagi sahabat biasa. Tidak juga ada syafaat yang tidak diizinkan Allah untuk diberikan, dan dia tidak mengizinkannya kecuali oleh dan terhadap yang berhak. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir, ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah dengan tujuan untuk mencari keridhaannya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakannya mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sa'id bin Zubair mengatakan, yaitu dalam rangka menaati Allah, sedangkan Makhlul mengatakan yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk jihad berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal soleh itu dikembangkan oleh Allah 3 bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadis juga telah disebutkan pelipat gandaan kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan dalam firman-Nya di sini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya,
sesuai dengan keikhlasan orang itu dalam beramal. Wallahu wasi'un alim. Dalam Allah maha luas atau karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maksudnya, karunia Allah itu maha luas dan sangat banyak, bahkan lebih banyak dari makhluknya. Dan Dia mengetahui siapa-siapa yang berhak dan siapa-siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Maha suci Allah, maha suci Dia dan segala puji baginya. Penjelasan tafsir Al-Misbah. Ayat ini diturunkan sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Aufra yang datang membawa harta mereka untuk membiayai perang Tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka bukanlah berarti bahwa ia bukan janji ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya secara tulus. Di sisi lain, walaupun ayat ini berbicara tentang kasus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang jarak waktu kejadiannya berselang ribuan tahun. Tetapi dari segi penempatan urutan ayatnya ditemukan keserasian yang sangat mengagumkan. Ayat ini berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Ayat ini menyebut angka 7. Angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas 6 dan di bawah 8. Tetapi dia serupa dengan istilah 1001 yang tidak berarti angka di bawah 1002 dan di atas 1000. Angka ini dan itu berarti banyak. Bahkan pelipat gandaan itu tidak hanya 700 kali, tetapi lebih dari itu. Karena Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu? Bukanlah Allah yang maha luas anugerahnya. Jangan juga menduga Dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhoinya. Yakinlah bahwa Dia maha mengetahui. Sekian penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 beserta penafsirannya. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.